Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vimas dalam kelompok 1. Pada video kali ini kita akan melakukan demonstrasi penerapan langsung IoT menggunakan Bardhi Smart Plug. Berbeda dengan praktikum sebelumnya yang masih berbasis simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, pada sesi kali ini kita akan berinteraksi langsung dengan perangkat IoT nyata. Secara analogi, jika sebelumnya kita berfokus pada simulasi server registration di lingkungan virtual, maka kali ini kita akan melihat bagaimana proses registrasi dan pengendalian device IoT berjalan secara nyata melalui aplikasi Bardhi Smart Home. Sebelum masuk ke langkah percobaan, kita kenalan dulu dengan produk Bardhi. Bardhi merupakan salah satu brand lokal yang bergerak di bidang smart home system dengan berbagai produk berbasis IoT yang terintegrasi melalui satu aplikasi. Selain smart plug yang termasuk dalam kategori electrical, Bardhi juga memiliki berbagai produk lain seperti smart bulb, smart IP cam, smart IR code, IR remote, smart door lock dan sensor pintu atau jendela, serta berbagai perangkat otomasi rumah lainnya. Nah, pada video praktikum kali ini kita akan fokus pada smart plug dengan fungsional timer, di mana kita akan mempelajari bagaimana perangkat ini dapat diatur untuk mengontrol aliran listrik secara otomatis, melakukan penjadwalan, dan bahkan memantau konsumsi daya listrik secara real time. Jadi pertama-tama ini sudah terhubung dengan perangkat sebelumnya. Untuk melakukan reset, tekan tombol power pada smart plug sekitar 5 detik sehingga indikator dalam tombol smart plug akan berkedip. Kemudian untuk menambahkannya kita perlu ke add device, kemudian jangan lupa nyalakan konektivitas Bluetooth, kemudian ke menu electrical, smart plug, dan untuk memasukkan WiFi SSID, masukkan SSID yang sama dengan SSID yang terhubung pada perangkat smartphone untuk inisiasi setup awal. Oke. Kalau kondisi smart plug-nya berkedip secara cepat, bisa langsung di adopt di device. Oke, berhasil di sini kita bisa edit terkait perangkat yang baru disambungkan, seperti mengganti nama dari perangkat. Kemudian kita bisa berinteraksi untuk menyalakan maupun mematikan arus listrik dari smart plug ini melalui tombol yang ada di aplikasi. Oke. Nah, kita akan coba keluar dari jaringan WiFi yang lokal. Nah, ini pakai jaringan seluler bisa tetap terhubung karena sistem Bardhi yang telah diadopt itu sudah terregistrasi di cloud-nya Bardhi. Oke, sekarang
selanjutnya adalah mencoba fitur untuk counting, hitung mundur. Fitur ini berfungsi seperti timer hitung mundur. Kita dapat mengatur waktu tertentu perangkat menyala otomatis secara otomatis setelah durasi waktu tersebut berakhir. Di sini kita coba dulu lah fitur scheduler untuk penjadwalan aktif maupun nonaktif. Di sini sudah di set dalam waktu pukul 16:17, kemudian sudah berhasil menyala. Kemudian kita coba untuk fitur counting, yaitu mengatur perangkat agar menyala secara otomatis setelah durasi waktu berakhir. Di sini kondisi terakhir perangkat adalah menyala, maka kalau waktu berakhir maka perangkat tersebut akan mati. Di sini juga ada menu circulate, yaitu siklus otomatis. Fitur circulate ini berfungsi untuk membuat pola on off berulang dalam satu siklus tertentu. Misal perangkat menyala selama 10 menit, lalu mati selama 5 menit, dan terus berulang sesuai pengaturan. Nah, fitur ini biasanya cocok untuk beroperasian secara berskala seperti pompa air. Paling seringnya sih dibuat untuk sistem penyiraman tanaman otomatis. Di sini kita coba untuk fiturnya. Dan ada lagi satu fitur, tapi di sini fiturnya agak jarang kepake untuk perangkat smart plug ini, yaitu fitur random. Nah, random itu memungkinkan smart plug menyalakan atau mematikan perangkat secara acak dalam rentak waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 30 menit itu perangkat akan menyala maupun mati dalam waktu yang secara acak. Misal dalam 30 menit akan menyala di menit 5 atau menit 10. Nah, tujuannya ini lebih kepakainya untuk keamanan dari simulasi aktivitas rumah, misal agar lampu menyala dan mati secara acak saat pemilik rumah sedang berpergian, sehingga rumah tampak tetap berpenghuni. Nah, untuk fitur circulate sudah berjalan ini dan baik. Nah, sudah mati maupun menyala dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, menyala kembali. Oke, dan bisa dimatikan.
Jadi itu merupakan fitur terkait timer pengelolaan waktu untuk menyala atau mati otomatis dari smart plug Bardi. Kemudian ada lagi fitur untuk monitoring power. Nah, fitur monitoring power ini punya kemampuan untuk mendeteksi dan menampilkan parameter kelistrikan dari perangkat yang terhubung. Jadi kita akan mencoba dengan melakukan pengecasan terhadap perangkat smartphone, karena kalau pakai LED ini dayanya tidak terlalu terlihat. Dan di sini kita pakai charger sebesar 45 watt untuk pengecasan maksimumnya. Coba. Dan pada menu monitoring ini ada 3 parameter yang bisa dilihat, yaitu yang pertama ada power atau daya, kedua ada current atau arus, yang ketiga ada voltage maupun tegangan. Nah, power ini menunjukkan besarnya konsumsi daya listrik dalam satuan watt. Nilai ini akan berubah-ubah tergantung pada beban listrik perangkat yang telah digunakan, yang sedang digunakan. Dan untuk current atau arus ini menunjukkan arus listrik yang mengalir pada perangkat dalam satuan ampere. Semakin besar daya perangkat, maka arusnya juga mengalir juga akan semakin besar. Kemudian untuk voltage atau tegangan, yaitu menampilkan tegangan listrik yang diterima oleh smart plug. Biasanya berada di kisaran 220 volt untuk standar listrik Indonesia. Nah, di sini sudah kelihatan ya, powernya 21 watt, currentnya 161 mA, dan voltage-nya itu 226 volt. Oke. Ini pengecasan normal lah untuk perangkat smart HP, perangkat smartphone. Kenapa tidak 45 watt? Karena dari daya handphone sudah mau penuh, jadi tidak menggunakan pengecasan yang maksimum. Ya, begitu saja terkait simulasi kali ini. Dari percobaan kali ini kita dapat melihat bagaimana konsep IoT bekerja secara nyata, mulai dari registrasi perangkat, pengendalian jarak jauh melalui cloud, hingga otomatisasi waktu dan monitoring daya listrik. Dengan demikian, penerapan ini menunjukkan bahwa IoT tidak hanya sekedar konsep simulasi, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi energi dan kemudahan kontrol perangkat elektronik. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Maulana Fimas Ajibana Safa dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh.